Halo guys, kembali lagi nih bersama aku Tridiansi di sini. Pernah nggak sih kalian tuh ya lihat di media sosial pasangan yang kelihatannya bahagia banget, punya rumah yang bagus, anak-anak yang lucu, dan kehidupan yang kelihatannya sempurna. Tapi ternyata di balik senyuman yang mereka tunjukkan tersimpan kisah kelam yang nggak pernah dibayangkan oleh siapapun. Inilah kisah keluarga Watts, salah satu kasus yang paling menggemparkan di Amerika Serikat. Sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan sisi gelap dari kehidupan yang terlihat bahagia di permukaannya aja. Siapa sangka di balik foto keluarga yang hangat justru tersembunyi tragedi yang begitu kelam dan memilukan. Oke, seperti apa kasusnya? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Kita akan tarik jauh ke belakang untuk mengetahui awal kehidupan mereka berdua. Pada tahun 2018 di Colorado, Amerika Serikat, seorang wanita muda bernama Shannon Russell bertemu dengan pria tampan bernama Christopher Lee Watts melalui media sosial yaitu Facebook. Selayaknya orang PDKT ya pastinya ya. Berawal dari inbox-inboxan, akhirnya mereka tuh ngerasa cocok gitu loh. Hubungan mereka berkembang begitu cepat. Shannon yang dikenal pekerja keras dan penuh semangat jatuh cinta pada Chris yang tenang dan tampaknya penyayang. Kalau dilihat dari foto mereka berdua di media sosial, mereka tuh adalah pasangan yang cocok banget. Shannon cantik, Chris juga tampan. Jadi pas banget gitu loh kalau dipandang-pandang. Tak butuh waktu lama sampai mereka akhirnya memutuskan untuk hidup bersama dan membangun sebuah keluarga kecil yang tampaknya sempurna di mata semua orang, guys. Shannon bekerja keras di rumah sebagai penjual produk kesehatan. Sementara Chris bekerja di perusahaan minyak. Kehidupan yang bahagia itu akhirnya bertambah lagi nih kebahagiaannya ketika pada tahun 2013 mereka dikaruniai anak pertama mereka berjenis kelamin perempuan dan diberikan nama Bella, putri kecil yang menjadi penyemangat bagi Shannon dan Chris untuk bekerja keras. Kebahagiaan ini kemudian bertambah lagi ketika pada tahun 2015 mereka dikaruniai lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Celeste. Namun, pada tahun yang sama, mereka tuh mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 7 dengan klaim bahwa mereka tuh memiliki hutang yang jumlahnya hampir 450.000 US dollar atau sekitar 7,5 miliaran jika dirupiahkan. Pasangan Watts memiliki pendapatan gabungan sekitar 100.000 US dollar atau sekitar 1,6 miliar jika dirupiahkan. Lagi-lagi masalah ekonomi ya guys. Namun sepertinya ini bukan menjadi masalah utama di keluarga bahagia mereka. Walaupun mereka memiliki hutang yang cukup besar, mereka terlihat sebagai keluarga yang harmonis berdasarkan foto-foto di akun media sosial pribadi mereka. Kalau dari foto-foto tersebut, mereka tuh sangat bahagia dengan keluarga kecil yang mereka miliki, guys. Ayah yang tampan, ibu yang cantik, dan anak-anak yang lucu. Terlihat dari foto-fotonya, kehidupan mereka juga bukan seperti keluarga yang kurang mampu ya kan. Berarti ya fan-fan aja gitu loh. Cuma ini berdasarkan dari foto-foto yang ada di media sosial mereka. Kita nggak pernah tahu kenyataannya seperti apa. Kebahagiaan mereka tuh bertambah dengan kabar pada tahun 2018 kalau Shannon sedang mengandung anak berjenis kelamin laki-laki. Mendengar kabar tersebut, mereka pastinya sangat bahagia karena katanya mereka tuh sudah menyiapkan nama bayi tersebut sebelum bayinya tuh lahir. Nama bayi tersebut nantinya tuh adalah Nico. Kebayangkan ya, berarti kehadiran Nico sangat dinantikan dan disambut bahagia di keluarga tersebut. Pastinya kehadiran Nico untuk Chris pasti sangat menggembirakan. Nantinya Nico akan menjadi jagoan kecilnya Chris. Biasanya seperti itulah ya kalau perasaan seorang ayah. Namun nyatanya kabar tersebut bersamaan dengan perasaan yang aneh di hatinya Shannon. Shannon merasa ada yang berubah dari suaminya, seperti Chris yang tidak lagi membalas pesannya sehangat dahulu. Senyuman Chris yang mulai pudar ketika mereka tuh menghabiskan waktu bersama, dan Chris juga sering pulang larut malam.
Hati seorang istri tuh nggak bisa dibohongi ya guys. Kalau ada hal yang berubah dari suaminya, pasti seorang istri langsung notice gitu loh. Sedangkan kalau seseorang sudah jatuh cinta dengan orang lain, maka ketika bersama dengan pasangannya, dia tuh pasti akan merasa nggak betah. Ya begitulah ya kalau Jin Dasim sudah berhasil dalam misinya. Sanan sempat curiga kalau Chris memiliki wanita lain di luar sana. Hal ini pernah diungkapkan Sanan kepada teman dekatnya. Kira-kira percakapan mereka tuh seperti ini. Aku rasa akhir-akhir ini ada yang berbeda sama Chris. Berbeda seperti apa? Dia tuh mulai berubah. Tidak seperti biasanya. Lihatlah chatku, tidak lagi dibalas sehangat dahulu. Ketika kita bersama, senyumnya juga tidak seceria dahulu. Dan dia juga sering pulang larut malam. Apakah dia tuh punya wanita lain di luar sana? Kecurigaan tersebut terus bergejolak dalam hatinya Sanan, guys. Hingga pada tanggal 13 Agustus 2018, di Frederick, Colorado, Amerika Serikat, di mana tempat mereka tinggal. Pada saat itu, Chris tuh berusia 33 tahun, Sanan berusia 34 tahun, Bella berusia 4 tahun, dan Celeste berusia 3 tahun. Ceritanya ya, Sanan tuh ya pulang dari perjalanan bisnis di Arizona sekitar pukul 2.00 waktu setempat. Pada saat itu, Sanan tuh diantar pulang oleh teman sekaligus rekan kerjanya bernama Nicole Yutof Atkinson. Ingat ya guys di sini kalau Sanan sendiri pada saat itu dalam keadaan hamil berusia 15 minggu. Ketika mereka sampai di rumah, ternyata Chris berada di rumah bersama dengan kedua putrinya menunggu kedatangan dari Sanan. Udah lah ya kan, setelah mengantar Sanan, Nicole tuh pulang ke rumahnya. Ketika hari sudah mulai pagi ke siang, Nicole tuh mengirim pesan nih ke Sanan karena pada hari sebelumnya, Nicole tuh berjanji pada Sanan kalau dia tuh akan mengantar Sanan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Kayaknya ya guys di sini, hubungan Sanan dan Chris sendiri sudah sangat renggang. Mungkin di sini Nicole tuh ingin membantu Sanan aja dalam keadaan dia tuh hamil besar. Sanan tidak membalas pesan dari Nicole. Mungkin di sini Nicole tuh juga berpikir seperti ini. Apa gara-gara aku antar tadi malam dan Chris tuh di rumah, terus dia tuh marah, sehingga Sanan gak balas chatku. Ya sudahlah ya kan, mungkin diantar nih sama Chris sendiri. Tapi ternyata Sanan tidak menghadiri janji pemeriksaan kehamilan tersebut. Berawal dari hal tersebut muncullah kecurigaan di hatinya Nicole. Karena takut terjadi apa-apa pada Sanan, Nicole akhirnya pergilah nih ke rumahnya Sanan untuk melihat keadaan dari Sanan sendiri. Pada saat sampai di sana, Nicole tuh tidak bertemu dengan Sanan dan juga nggak bertemu sama anak-anaknya Sanan yang dua itu kan ya, putri-putri itu. Jadi rumahnya Sanan tuh kosong, bener-bener gak ada orang. Nah, pas saat itu yang bisa dihubungi tuh Chris, tapi Chris tuh ada di tempat kerjanya, dia tuh kerja gitu loh pada saat itu. Pada saat itu, Chris sendiri mengatakan bahwa dia tuh nggak tahu kemana Sanan dan juga anak-anak mereka pergi. Jadi layaran si Nicole tuh menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kehilangan Sanan dan juga anak-anaknya Sanan. Udah ya kan ada laporan polisi datang nih ke rumahnya Sanan dan juga Chris ini. Mereka melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa dompet, ponsel, cincin nikahnya dan mobilnya Sanan tuh ada di rumah. Hal ini menandakan bahwa Sanan tidak pergi dari rumah atas kemauannya sendiri. Karena Chris tuh memiliki statement bahwa Sanan pergi dari rumah membawa anak-anak mereka. Perkataan tersebut Chris lontarkan ketika diwawancarai oleh media TV. Chris juga memohon agar Sanan dan anak-anaknya kembali. Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan, barang-barang pribadi milik Sanan ada di rumahnya. Coba kita pikir dengan logis ya guys. Orang kalau mau pergi dari rumah atau minggat lah ya kan kalau bahasa Jawanya, pastinya bakal membawa barang-barang pribadi miliknya. Apalagi Sanan pergi membawa anak-anaknya. Udah nggak usah muluk-muluk deh kalau emang lagi emosi banget, bener-bener marah pada saat itu. Paling nggak tuh bawa dompet, bawa ponsel. Itu udah pasti ya kan, harga mati gitu. Tapi ini kan secara logis barang-barang tersebut ada di rumah, guys. Pencarian keberadaan Sanan dan anak-anaknya masih terus dilakukan. Dan secara resmi mereka dinyatakan menghilang. Pada saat itu berita hilangnya Sanan dan juga anak-anaknya tuh benar-benar menggemparkan. Karena dimuat dalam media TV. Keesokan harinya polisi setempat didatangi oleh Biro Investigasi Federal dan Biro Investigasi Colorado.
Chris sebagai orang yang terakhir bersama dengan Sanan pastinya juga ikut diinterogasi. Pada saat itu, Chris mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Sanan dan juga anak-anaknya, dan mengaku terakhir kali melihat Sanan pada pukul 5.51 waktu setempat sebelum Chris berangkat kerja. Pada saat interogasi ini, Chris juga melakukan tes poligraf dan hasilnya gagal total dan mendapatkan skor terendah, guys. Karena hal tersebut, akhirnya pihak kepolisian mulai mencurigai Chris sendiri, sehingga dilakukan pemeriksaan catatan teleponnya Chris. Disitulah baru terbongkar bahwa Chris memiliki hubungan bersama wanita lain yang merupakan rekan kerjanya, bernama Nicole Kessinger, seorang wanita berusia 30 tahun. Dugaan sementara setelah menemukan bukti tersebut, Chris ingin memiliki hubungan resmi dengan Nicole dan ingin berpisah dengan Sanan. Namun dari sini masih belum diketahui apa yang terjadi kepada Sanan. Dalam keadaan tersebut, Chris tuh meminta izin untuk berbicara dengan ayahnya sendiri dan Chris tuh diizinkan. Dari situlah Chris akhirnya mengaku apa yang telah dia lakukan kepada Sanan dan juga anak-anaknya sendiri. Jadi pengakuannya Chris tuh seperti ini. Pada saat Sanan sampai di rumah, Chris tuh mengatakan bahwa dia tuh ingin bercerai dengan Sanan. Terjadilah percekcokan di sana. Kira-kira percakapan mereka tuh seperti ini, guys. Aku ingin kita bercerai. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba kok minta cerai. Kamu punya wanita lain ya di luar sana. Itu bukan urusanmu. Pokoknya aku ingin cerai. Baiklah kalau kamu ingin bercerai. Setelah perceraian ini, kau gak akan pernah lihat lagi tuh anak-anakmu. Karena perkataan Sanan itu, Chris akhirnya naik pitam dan Sanan hingga Bella, anak mereka, melihat Chris menyeret jasad Sanan menuruni tangga. Setelah Sanan meninggal dunia, Chris membawa jasadnya Sanan dan kedua anaknya dengan menggunakan truk dan membawa mereka sekitar 45 menit menuju ke lokasi perusahaan minyak tempat Chris bekerja. Chris menguburkan jasadnya Sanan di sebuah lubang dangkal dekat sana. Sedangkan Bella dan Silas, mungkin karena Chris takut nih kalau anak-anaknya mengatakan kepada orang lain apa yang dilakukannya kepada Sanan. Akhirnya Chris memiliki pikiran untuk membunuh Bella dan Silas juga. Bella dan Silas dibawa nih ke lokasi tangki minyak di sana. Pertama-tama nih ya kan, Chris tuh Silas dengan selimut dan menjatuhkan Silas ke dalam tangki minyak. Melihat apa yang dilakukan ayahnya kepada saudarinya, Bella pun bertanya kepada ayahnya seperti ini. Apakah hal yang sama akan terjadi padaku seperti Cici? Sayangnya Chris sudah gelap hati dan akhirnya melakukan hal yang sama kepada Bella juga. Sungguh tragis bukannya kan? Tahu nggak guys, tangki minyak tersebut memiliki lubang dengan berdiameter 20 cm aja. Jadi ya kayak dipaksa untuk masuk gitu loh. Sehingga ketika mayat mereka ditemukan, Bella mengalami luka gores di bokong kirinya karena didorong masuk ke dalam lubang tersebut. Setelah kejadian tersebut, kalau kalian tahu apa yang dilakukan Chris nih ya kan, Chris tuh pulang untuk membersihkan diri lalu berangkat kerja. Dan ketika berada di tempat kerjanya, dia bertingkah seakan-akan gak terjadi apa-apa. Gila gak sih? Bisa setenang itu setelah melakukan kejahatan sebesar itu. Oke, kita langsung aja masuk ke persidangan dari Chris sendiri atas kasus-kasusnya ini ya guys. Pada tanggal 19 November 2018, Chris dijatuhi 5 hukuman seumur hidup, 3 berturut-turut dan 2 bersamaan, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Ia menerima tambahan 48 tahun penjara karena menggugurkan kandungan Sanan dan 36 tahun penjara karena merusak jenazah. Setelah vonis dijatuhkan, jaminannya dicabut dan Chris akhirnya ditahan. Hingga pertengahan tahun 2020-an, Chris menjalani hukuman seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Docks, sebuah penjara dengan keamanan maksimum di Walpole, Wisconsin. Oke, seperti itu aja nih pembahasan dari kasusnya keluarga Watts ini ya guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini?
Dari kisah tragis keluarga Watts, kita belajar bahwa tidak semua yang terlihat bahagia benar-benar seperti itu. Di media sosial, mereka tampak sempurna pasangan yang harmonis, dua anak yang lucu, rumah yang besar, dan kehidupan yang seolah-olah berjalan mulus. Tapi di balik semua senyuman di foto-foto itu, ternyata tersimpan luka, tekanan, dan kebohongan yang perlahan menghancurkan segalanya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa dunia maya seringkali hanya menampilkan bagian terindah dari kehidupan seseorang. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin di balik tawa ada tangis yang tersembunyi. Di balik kata-kata manis ada hati yang retak tanpa suara. Sanan adalah sosok perempuan kuat. Dia berjuang keras demi keluarganya, mencoba menjaga rumah tangga dan anak-anaknya agar tetap bahagia. Namun sayangnya perjuangan itu tidak dibalas dengan kesetiaan. Chris justru terjebak dalam kebohongan dan pengkhianatan yang akhirnya menuntunnya ke jalan yang kelam. Dari sini kita belajar bahwa dalam hubungan apapun, kejujuran dan komunikasi adalah segalanya. Setiap masalah seharusnya diselesaikan dengan bicara dari hati ke hati, bukan dengan amarah atau keputusan bodoh yang tidak bisa diperbaiki. Tidak ada masalah rumah tangga yang pantas diakhiri dengan kekerasan, apalagi dengan kematian. Naluri seorang istri juga sering kali menjadi tanda yang tidak boleh diabaikan. Sanan sebenarnya sudah merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri suaminya. Firasat itu nyata, hanya saja sering kali kita memilih untuk menutup mata, berharap semuanya akan baik-baik saja. Yang paling menyedihkan, kisah ini menunjukkan bahwa kejahatan bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh orang yang tampaknya lembut dan penuh kasih sayang. Kadang, wajah tenang menyimpan amarah yang tak terlihat, dan cinta yang dulu hangat bisa berubah menjadi kebencian yang mematikan. Pada akhirnya, kisah keluarga Watts bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang kebohongan yang tumbuh diam-diam, tentang cinta yang hilang arah, dan tentang kehancuran yang datang saat kepercayaannya tuh mulai pudar. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun dari tampilan luar, melainkan dari kejujuran dan hati yang benar-benar tulus. Oke, sampai sini aja nih pertemuan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang perlu diluruskan nih, aku sangat terbuka banget untuk dikoreksi lewat kolom komentar ya guys. Supaya aku bisa terus belajar dan menyampaikan sebuah kasus dengan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton, mendukung, dan juga memberikan masukan buat aku. Aku benar-benar menghargai setiap kritik dan saran dari kalian guys, karena semuanya akan jadi bahan pembelajaran berharga buat aku untuk terus berkembang. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Semoga kita bisa terus tumbuh dan belajar bareng-bareng di setiap kasus yang berikutnya. Kalau kalian tuh ada ide, aku tuh mau bahas kasus apa lagi nih, langsung aja kalian tuh bisa komen di kolom komentar guys, atau di media sosial aku yang ini. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Aku Tridiansi. Bye-bye!